بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا على الوجه الذي يرضيك ويرضينا على الوجه الذي يرضيه ويرضي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله يدخل نيتنا في نيات عباده الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل الخير بالعلم، زودنا بالتقوى والاستقامة، وأعيذنا من موجبات الندامة، إنه ولي ذلك والقادر. La ilaha illallah. Oke, langsung kita masuk di buku As-Safinah, Safinatun Najah. Safinah itu artinya apa? Safinah dalam bahasa Indonesia apa namanya? Perahu. Safinah atau kapal laut. Safinah namanya Safinatun Najah. Safinatun Najah. An-Najah itu selamat, dari bahasa Indonesia namanya apa? Tenggelam di dalam laut ya. Oke, ini artinya kalau kamu belajar buku ini bisa kamu selamat yang belajar di dalamnya. Dalamnya apa? Ahkamul ibadat. Salat, puasa, zakat, haji tidak ada di akhir buku, tapi ada yang jelasin atau syarah kasih ahkamul haji. Jadi buku As-Safinah khusus untuk ibadah. Ya, kalau ada yang mau belajar ibadah aja, belajar bagaimana cara salat, puasa, zakat, haji, bisa. Buku ini cukup. Tapi enggak, Syekh, saya mau untuk masalah jual beli, al-bai' wa syira. Ya, itu harus belajar buku lain. Ada berapa buku nanti kita bisa masuk. Saya mau belajar juga setelah itu ahkamun nikah wa talaq, nikah itu talaq, masalah khulu', zihar, masalah nikah, bab nikah semuanya namanya bab nikah. Saya mau jadi pengadilan, namanya ahkamul qadha. Ada berapa bab di terakhirnya. Bukan terakhir itu semuanya namanya al-muamalat. Al-muamalat itu al-ibadat untuk hamba Allah Ta'ala sendiri sama Allah Ta'ala. Al-muamalat sama orang lain. Saya mau jual beli, bukan sama Allah Ta'ala ini. Jual beli sama orang lain. Ini namanya muamalat. Nikah, saya pasti nikah sama perempuan lain. Ini berarti ini muamalat namanya. Masuk semuanya. Jadi qadhi atau pengadilan itu masuk di sana harus paham. Ini namanya al-muamalat. Yang kita mulai sekarang karena yang di sini banyak ibu-ibu atau belajar, kita belajar al-ibadat. Pertama al-ibadat. Lihat mereka semangat, sudah paham ini yang kita belajar, kita boleh lanjut masuk ke bab al-muamalat. Oke, berarti kemarin Syekh kamu bilang hukum al-fiqh, hukum ta'allum al-fiqh wajib, Syekh. Ya, wajib kalau kamu mau apa bahasa Indonesia melakukan atau menggunakan. Saya mau beli, mau apa? Apa bilang? Mau jadi wakil orang. Bisa atau tidak? Ya, dalam syariah ada. Tapi syaratnya apa? Ada syarat. Wajib kamu belajar kalau wakil. Saya fulan ini subhanallah, waktu dia di sakaratul maut sebelumnya 1 hari 2 hari bilang, fulan maaf, anak saya sudah masih apa, mungkin kamu tahu saya sudah meninggal atau mau operasi biasa. Dokter bilang ini operasi mungkin gagal, bagaimana? Dia bilang oke, setuju. Takut mati ya kan, atau siap-siap meninggal, dia kasih wasiat, harus kamu belajar, wajib belajar hukum wasiat itu, bagaimana caranya wasiat harta. Itu yang kita masukkan di sini. Kita yang wajib sekarang apa? Salat itu wajib, berarti wajib belajar hukum salat. Puasa itu wajib belajar puasa. Zakat wajib. Terus zakat, Syekh, yang wajib mana? Saya orang miskin, fakir, tidak punya. Ya, wajib zakatul fitrah wajib sama setiap orang mukmin muslim. Tapi zakatul mal, kalau kamu punya harta, ayo sekarang cari bagaimana cara keluar zakat yang benar, hukumnya yang benar. Di sini kita mulai di al-ibadah. Al-ibadah. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min ahli al-ibadah.
Langsung mulai buku al-muallif, buku langsung mulai Bismillahirrahmanirrahim. Belajaran di sini belajar fikih. Kemarin belajar apa? Sirah, belajar tasawuf, belajar tafsir, beda. Di sini belajarannya ke arah fikih semuanya. Hukumnya apa? Bismillah itu wajib atau tidak? Bukan seperti tafsir. Artinya apa? Enggak, beda. Harus kita taruh bayangan seperti ini. Kita belajar apa? Belajar fikih. Berarti paling banyak bicara kita di pelajaran yang kita belajar ke arah fikih. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba lil musahabah bit tabarruk. Artinya ba itu saya bawa bismillah atau ucapan bismillah biar dapat berkah dari Allah Ta'ala. Dari nama Allah Ta'ala. Bismillah. Bismillah. Barakah dapat barakah dari nama Allah Ta'ala. Ya kan? Bahasa Indonesia dengan nama Allah Ta'ala yang maha, ya kan? Ke akhir. Bismillah. Wal ismu mushtaq min sumu. Ismun ini namanya dari kata sumu. Sumu itu irtafa'a. Bukan sama-sama. Itu bahasa Sunda. Sami-sami. Samu-samu. Ya. Ini sama-sama langit. Dalam bahasa Arab. Sama-sama. Sama tapi ulang-ulang. Sama-sama. Ya kan? Ini ismun. Kata ismun. Ismun. Dari apa kata ismun? Dari sumu. Sama yasmu ismun fahuwa samin, ismun musamma la tusammi. Ya, ini dari kata sama. Syekh faidat ini apa? Kalau contoh ini, kalau Ibu Ayu ini bilang, Syekh saya mau belajar dari kamus bahasa Arab. Mungkin bisa. Di dalam cara yang gampang. Bagaimana caranya? Hafal 10 kata setiap hari. Kalau dia hafal 10 kata atau 5 kata setiap hari, tapi harus dia faham tasrifnya. Aslinya apa? Al-fi'l al-madhi apa? Al-fi'l mudhari' apa? Al-mutakallim, al-mukhatab. Seperti contoh akala. Akala itu makan, ya kan? Paling banyak faham. Makan, akala. Fi'l al-madhi akala. Itu sebelum bicara. Sekarang dia sudah tadi. Ya'kulu, sekarang lagi makan. Ukul, suruh. Ma'kal, makan. Makanan dia makul. Makul apa? Itu nasi. Yang makul itu. Kalau faham ini bisa 10 hari, 10 hari, 10 hari dapat. Akala ya'kulu aklan fahuwa akilun makulun la ta'kul. Di sini ismun. Ismun dari sama. Sama. Sama yusammi. Ismun. Fahuwa musamman. Sampai akhir. Ini ismun mushtaq min ismu. Nanti kalau ada kelas bahasa Arab belajar. Sekarang lagi kelas bahasa, kelas apa? Fikih. Oke. Wa huwa al-ulu. Allah, bismillah. Bismillah. Dengan nama Allah. Kata Allah. Allah itu nama Allah, alamun ala dzat al-wajib al-wujud. Itu nama sesuatu yang itu Allah, yang namanya Allah. Alamun ala zat, zatillah. Terus lihat yang kafir, orang kafir, Fir'aun dan Numrud, mereka bilang aku Tuhan, ya kan? Fir'aun. Fir'aun bilang ana rabbukumul a'la, tapi tidak bilang ana Allah. Allah berarti nama Allah itu khusus. Itu paling jelas. Kalau kamu bilang Allah, orang muslim atau non muslim paham Allah itu siapa, ya kan? Tapi kalau bilang Ar-Rahman, mungkin ini fulan namanya Abdurrahman, ya kan? Tapi kalau bilang Allah, Allah langsung itu Allah Ta'ala. Ini mungkin nanti kita juga bahas di buku tajwid. Alamun ala dzat, al-wajib al-wujud. Wajib, harus ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin ada al-kaun ini semuanya, dunia ini. Alamun ala dzat. Al-mustahiq li jami'il kamalat. Yang semua yang sempurna itu Allah Ta'ala. Ar-Rahman huwa al-mun'im bi jala'il an-na'am. Ar-Rahman. Apa itu kata Ar-Rahman? Ar-Rahman itu bahasa Indonesia namanya apa? Maha sayang, ya kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mun'im bi jala'il an-na'am. Jala'il an-na'am apa itu? Jala'il an-na'am yang besar, nikmat yang besar.
Berarti Syekh ada nikmat yang besar, ada yang kecil. Ya, ada. Nikmat yang besar semuanya kita bisa lihat, ya kan? Itu besar, semuanya bisa lihat. Tapi fulan bisa lihat sampai di situ. Bisa lihat semut di setelah 3 meter, 4 meter. Fulan enggak, tidak bisa. Harus pakai kacamata. Fulan walau pakai kacamata tidak bisa lagi. Itu yang namanya bijala ilana. Naam yang agung besar. Semuanya nikmatullah taala atau nikmat semua itu agung. Sampai kita tahu di dalam hadis orang yang Allah taala cipta satu orang, atau Allah taala Rasulullah kasih cerita orang dari Bani Israel. Allah taala bantu dia atau taruh di satu pulau. Pulau dia ibadah berapa tahun? 600 tahun. Salat, puasa, ibadah, zikir aja. 600 tahun, 600 ya, bukan 60 hari, 60 bulan, enggak, 600 tahun. Terus Rasulullah kasih tahu, waktu dia meninggal, Allah Ta'ala bilang sama dia, ayo masuk surga dengan rahmatku atau dengan amalmu. Bilang, ya Allah ini dengan amal saya 600 di satu tempat, tidak maksiat, tidak ada yang seperti biasa. Itu bukan seperti biasa. Ini Rasulullah kasih gambaran di hari kiamat. Belum jadi. Tapi Rasulullah kasih tahu biar kita paham. Terus habis itu Allah Ta'ala bilang sama dia, oke, saya kasih nikmat banyak, kasih. Mau dengar rahmatku atau amalmu? Bilang enggak, amal saya. Oke, kalau mau begitu, sudah, wahai malaikat, ambil. Satu nikmat apa? Nikmat melihat. Taruh timbangan sama ibadahnya. Ibadahnya, bagaimana? Gagal. Itu satu. Satu dari nikmat Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini satu. Ada beberapa ulama bilang, dia bukan mata, bukan ambil matanya, taruh di timbangan. Enggak. Ambil nikmat melihat aja. Nikmat mata masih, ini lihat. Subhanallah, kalau kita semuanya, mata kita taruh di belakang. Atau di samping ini, kanan kiri. Jelek ya kan? Takut. Allah Ta'ala taruh di mana tempatnya. Oke, kalau mata kita semuanya ini tidak ada warna ini putih, jadi semuanya hitam. Ram, jadi semuanya merah. Juga. Terus kalau matanya seperti di dalam riwayat mata jin. Mata jin ini kita lihat ini, tutup ke atas ini, atas bawah. Tapi jin enggak, kini kanan kiri. Ini jadi takut ya kan? Itu belum masuk tadi di hitungan seimbangan sama ibadah satu orang itu. Sampai dia bilang, wahai Tuhanku sudah dengan rahmatmu. Ulama bilang dia ambil nikmat bisa lihat aja, mata itu belum. Sampai ulama bilang ini di dalam satu mata 2 juta khalaya, khali yang nggak tahu dalam bahasa Indonesia karena belum pernah itu. Walhasil di dalam matanya ini seperti elektronik ini ada berapa di dalamnya, ada berapa titik atau berapa apa tambahan di dalam mata sambil bisa lihat. Ini lihat ulama semuanya atau ilmu kedokteran sekarang mereka bisa bantu kasih kacamata tambah bisa lihat. Tapi kalau mata rusak tidak bisa. Sambungannya bagaimana? Nah, itu biar kita paham bagaimana Allah Ta'ala ambil satu nikmat aja. Itu namanya apa? Al-Rahman. Al-Mun'im bijalail ni'am. Ar-Rahim. Al-Mun'im bidaqaiqiha. Nah, apa itu? Tadi saya bilang, semuanya bisa lihat. Tapi pula semua bisa lihat itu namanya Rahman. Yang kasih. Lihat. Rahim. Yang kasih itu fulan bisa lihat sampai 3 meter, 4 meter bisa lihat semut yang kecil. Fulan tidak bisa. Al-quwa al-hiddah fisam. Fulan bisa dengar, semuanya bisa dengar. Itu namanya Rahman. Yang kasih itu namanya Rahman.
Ar-Rahim siapa itu? Yang kasih ini fulan bisa dengar sampai 15, 12, 30 meter. Fulan enggak. Kalau ada di gerbang, ada yang di gerbangnya tidak ada dengar ya kan, tidak bisa dengar. Beda. Ya, itu namanya Rahmanun wa Rahim. Al-Mun'im bi jala'il an'am wa bi daqa'iqiha. Oke. Ar-Rahman wal ma'na bimusahabati ismillahi u'allifu kitabi. Artinya dengan nama Allah Ta'ala saya tulis buku. Nah, ini dari mana? Ini dia ikut Al-Quran Al-Karim. Ikut Al-Quran. Kita mulai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikut. Ini sudah pertama. Yang kedua dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hadisnya apa? Kullu amrin di balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin ukhra ajdan. Setiap sesuatu amal tidak mulai atau tidak ucapan bismillahirrahmanirrahim di awalnya itu aqta. Apa itu aqta? Dalam bahasa Arab aqta itu dan tangannya semuanya tidak ada, dipotong. Aqta. Sama kaki. Subhanallah, ada kecelakaan atau ada masalah, tangannya sama kaki, itu namanya fulan aqta. Berarti kurang. Ini fulan, si fulan, tapi kurang tangannya, dua kaki potong, aqta. Oke. Wa fi riwayatin abtar. Abtar itu seperti kalau kita beli sapi, tapi buntutnya dipotong. Ini namanya abtar. Tidak ada buntut, ya kan? Maqtu'ul lail. Wa fi riwayah ajdam. Ajdam itu yang penyakit zaman dulu. Badannya mulai merah-merah sampai pecah atau keluar darah. Jadi kita tidak bisa duduk sama dia. Itu namanya juzam. Nasallahu salamah wal afiyah. Itu penyakit kusta. Namanya kusta. Atau libra ya. Oke, walhasil dari riwayat ini aqta atau abtar atau ajdam maksudnya ini naqisul barakah, kurang berkah. Karena nama Allah Ta'ala tidak ada. Kalau ada nama Allah Ta'ala sama bukumu atau kerjaanmu yang kamu lagi kerja, itu dapat. Dalilnya dari mana? Dari hadis Nabi dan ayat Al-Quran. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maaf. Sebelumnya ulil basmalah. Sekarang ahkamul basmalah. Hukum basmalah. Saya kalau mau ucapan bismillahirrahmanirrahim, hukumnya apa? Di sini, di buku fikih, biasa di tafsir kita tidak sebut. Di waktu kita tafsir. Tapi di sini harus kita paham. Walil basmalati khamsatu ahkam. Walil basmalati khamsatu ahkam. Ada 5 hukum. Paling banyak berapa masalah masuk di hukum ini. Berapa masalah fikih bisa masuk di hukum ini. Syekh, saya mau beli mobil. Hukumnya boleh atau tidak? Kadang-kadang bisa masuk di 5 hukum ini. Syekh, saya mau beli rumah. Bisa masuk di hukum ini. Bagaimana? Itu kalau kamu belajar fikih. Contohnya Syekh, bismillah ini. Bismillah kita tadi bilang dengan nama Allah Ta'ala ila akhir. Sudah jelas ini biar dapat barakah kita ucapan bismillahirrahmanirrahim. Oke. Fulan mau minum keras. Dia boleh bilang bismillahirrahmanirrahim? Enggak boleh. Kenapa? Karena itu dia melakukan yang haram. Nah, itu jadi hukumnya haram. Oke. Al-wujub. Yang pertama saya kasih hukum biar kita paham. Yang pertama wajib. Wajib ucapan bismillahirrahmanirrahim. Seperti fis salat. Kama fis salat. Kita sudah paham hukumnya di surat Al-Fatihah. Kemarin di tafsir kita sudah jelas hukumnya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Terus ada yang tidak baca Bismillah Syekh, biasa Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia orang faqih, paham madhab Imam Ahmad bin Hanbal, dia ikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal betul, dan sekarang namanya Salafi, itu aslinya mereka baca Bismillah tapi di dalam tidak ada suara. Juga belajaran di madhab itu tidak ada suara. Mereka baca Bismillah tapi tidak baca dengan suara. Rahasia. Oke. Dari masalah ini Imam Syafi'i ada suara. Imam Maliki ada suara. Imam Hanafi, Abu Hanifah ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan masalah di sini. Masalah ya al-wujub. Semuanya kasih Al-Fatihah, harus baca Al-Fatihah di as-salah. Salah Al-Fatihah satu ayat dari jadi wajib. Tapi fulan tidak ada suara, fulan ada suara, itu masalah lain, nanti kita belajar atau faham. Wal basmalah khamsatu ahkamin. Al-wujub kama fi salah, wajib. Oke, wal hurmah. Al-hurmah haram. Seperti apa? Seperti contoh tadi. Atau dia mau melakukan maksiat yang haram. Banyak itu. Dia mau mencuri, mau curi orang. Atau iya. Bagaimana? Dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, saya masuk rumah ini. Haram ini. Mau pergi ke tempat zina atau ke tempat maksiat. Naudzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, haram. Bismillahirrahmanirrahim tidak haram. Haram karena dia taruh atau ucapan di waktu yang haram. والندب على كل أمر ذي بال أي حال يهتم به الشرع كالوضوء. مندوب mau wudu Bismillahirrahmanirrahim, itu Rasul sudah disuruh kasih tahu harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lif al-kutubun nafi'ah, dia mau karya buku Bismillahirrahmanirrahim. Setiap amal yang ada manfaat Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kama taqaddam. Wal karahah. Al-karahah, kalau ada yang makruh, juga ucapan Bismillah makruh. Banyak itu. Nanti kita belajar apa yang makruh. Wal ibahah, mubah. Tadi makruh. Sekarang mubah. Boleh baca, boleh tidak baca, tidak boleh, tidak masalah. Wal ibahah alal mubahat allati la syarafa fiha. Ini seperti mouse di sini. Saya taruh di sini Bismillah, balikin ke sini Bismillah. Ini namanya mubah. Nah, oke. Jadi ahkamul basmalah berapa? 5. Wajib, haram, mandub, nadb atau mandub, wal karahah, makruh, wa al-hurmah, al-ibah, mubah. Oke. Mudah-mudahan paham ya kan? Jelas ya? Mandub apa tadi Syekh? Mandub. Mandub itu an-nadb. Nadb, mandub sama. Mandub itu kita harus paham nanti di buku belajar usul al-fiqh. Apa itu wajib? Kita tadi bilang wajib. Apa itu wajib? Al-wajib ta'rifnya, definisinya, ma talabahu syar'u talaban jaziman. Yang Allah Ta'ala dan Rasulnya suruh. Harus. Seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini wajib. Ini ta'rif kata al-wajib. Al-haram, apa itu al-haram? Manaha syar'u anhu. Nah, dilarang. Jangan melakukan ini. Tidak boleh. Ini haram. Oke. An-nadb itu seperti tadi wudu. Mau ucapan Bismillah, mandub. Kenapa? Karena Rasulullah kasih tahu yang baca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan tidak ganggu dia. Berarti kamu mau atau tidak? Nah, saya tidak mau baca ini. Tidak ada dosa. Oke. Al-makruh. Al-makruh seperti tadi, seperti Rasulullah tidak suka. Saya kasih contoh makruh itu minum air berdiri. Sedang berdiri. Itu makruh. Makruh berdiri. Tapi sunnah kamu duduk ya kan? Oke, waktu dia lagi berdiri bilang Bismillahirrahmanirrahim. Dia berdiri sengaja. Nah, itu makruh sekarang karena dia berdiri. Halnya makruh.
Oke. Hukumnya apa? Hukumnya ada afdal atau lebih afdal gini. Kalau kamu tidak melakukan, tidak masalah. Itu namanya al-makruh. Wa al-ibahah itu bebas. Kamu mau melakukan atau tidak masalah. Karena mungkin tidak ada hukum atau tidak ada riwayat tentang masalah itu, jadi kamu mau melakukan boleh. Itu seperti saya tadi bilang. Seperti contoh tadi, mau beli mobil. Ini mobil mubah, masuk di mubah. Ya, mubahnya. Bahasa yang sering kita pakai, mandub bisa. Itu sama apa? Itu ada jelasan dari Ustazah siapa Nufi. Sunnah juga sama dengan sunnah. Mandub itu juga sunnah. Betul, ahsanti Bu Nufi. Kalau ada kata seperti ini bantu. Oke, al-mandub itu masuk sunnah juga. Sunnah ucapannya. Waktu baca. Ini tadi contoh al-wudu. Saya mau keluar dari rumah, mau masuk rumah. Ini sunnah. Masuk di al-mandub. Mandubnya apa? Hukumnya apa itu? Kalau kamu melakukan dapat pahala. Kalau tidak ada dosa. Oke. Wa al-karaha wal ibahah alal mubahat. Mudah-mudahan paham ya kan? Alamul basmalah. Oke. Nanti kita ada berapa jelasan lain, nanti ada hukumnya. Tadi seperti contoh tadi mobil. Itu mubah atau tidak? Mubah. Saya punya duit mau beli mobil. Bukan wajib beli, tidak wajib. Oke, saya mau beli, tidak haram juga. Kapan kalau wajib? Itu wajibnya fulan mau beli duit, tapi setelah dia beli atau mau beli duit biar bakar. Kenapa? Biar mereka biar taruh di sosial media, mereka lihat fulan bakar mobilnya. Ini niatnya dari awal haram, jadi haram. Aslinya mubah, boleh. Itu duitmu, kamu bebas. Tapi kalau niatmu maksudnya gini, haram. Haram. Saya mau beli duit biar pergi ke tempat yang di mana itu ada tempat maksiat. Saya pergi di mobil ini aja, mobil yang mewah, biar dapat haram banyak atau selain-lainnya. Jadi sekarang beli mobil untuk apa? Pergi ke tempat haram. Jadi haram. Paham nggak? Bagaimana itu bisa di setiap beda sama setiap hukum, setiap melakukan atau setiap kerjaan. Oke, ini panjang sekali. Kita bisa nanti paham semuanya kapan halal, haram, makruh, mandub. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah as-sana bil lisan 'ala al-jamil al-ikhtiyari. Kita bilang alhamdulillah. Kapan bilang alhamdulillah? Ayo, kapan bilang alhamdulillah Bu Dede? Ketika bersyukur aja mendapat sesuatu. Ya, dapat sesuatu yang saya senang bilang alhamdulillah. Berarti kalau sakit bilang alhamdulillah. Nah, itu harus hati kita sampai ridho, ikhlas, bisa bilang alhamdulillah. Tapi kalau alhamdulillah. Waduh, alhamdulillah Syekh. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Ini kayak tidak terima, tapi sudah harus ucapan alhamdulillah, ya kan? Ya, itu kemarin kita jelasin ya kan? Di kemarin waktu ketemu Bode, alhamdulillah kita kemarin ketemu sama dia Bu Zulaikha. Masya Allah. Oke, alhamdulillah as-sana bil lisan. Ucapan itu alhamdulillah alal jamil al ikhtiyari. Dan tidak ada yang dibaksa sama Allah Taala. Ada yang dibaksa sama Allah Taala. Kasih fulan enggak. Bebas. Alal jamil al ikhtiyari. وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره. الحمد itu الثناء على الله باللسان. Terus urfan fi'lun yumbi, itu kerjaan. Dari kerjaan itu faham, wah ini fulan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya, bagaimana caranya jelas? Allah Ta'ala kasih ni'mah ke fulan. Itu ni'mah mungkin
Kita kemarin juga jelas di waktu ketemu sama akhwat, beberapa ibu-ibu. Allah Ta'ala kasih duit. Dia jadi kaya. Tapi subhanallah dia setiap kali infak di sana, di sini. Sedekah, bantu orang miskin, bangunan masjid, sedekah jariah. Walau dia tidak ucapan bismillah, dia bilang sama fulan, itu namanya hamdun, syukrun, itu masuk syukur. Faedahnya apa? Itu pasti Allah Ta'ala tambah lagi, pasti dapat pahala. Tapi kerjaannya yang dia infak ke sana, ke sini, di tempat yang baik semuanya, itu namanya hamdun. Alhamdulillah. Fulan ini kasih saya sesuatu yang saya butuh. Tapi setiap datang atau setiap ketemu saya berhormat sama dia, kalau dia minta bantuan saya siap, itu namanya masuk di hamdun. Hamdun. Yumbi' an ta'zim al-mun'im. Tapi di sini semuanya khusus siapa? Allah Ta'ala. Fi'lun yumbi' an ta'zim al-mun'im kaunuhu bisabab huwa mun'iman 'ala al-hamidi aw ghairihi. Alal hamid. Kadang-kadang nikmat itu untukmu sendiri. Jadi alhamdulillah, ucapan alhamdulillah. Kadang-kadang kamu suka orang, suka benar ini, sampai dapat rezeki atau dapat hal yang bagus, kamu yang juga sebut alhamdulillah, ya Allah kasih teman saya ini, itu bisa juga masuk hamdul. Ya. Ini namanya alhamdulillah. ويخرج ما ليس كذلك والحمد العرفي والشكر اللغوي والرب معناه الرب الحمد لله ربي الرب كمارين معناه المالك المالك والعالمون الحمد لله رب العالمين العالمين apa itu العالمين kemarin العالمين Bu Dede العالمين apa itu kemarin Semesta alam. Semesta alam apa semesta alam itu semua Seluruh alam. Selain Allah, Syekhi. Ya, kullu ma siwallah. Selain Allah Ta'ala itu namanya semesta alam. Oke, kenapa Syekh bilang begitu? Karena ada yang bilang itu alamul jin, alamul ins, alamul malaika, 3 alam. Tapi yang paling jelas, lebih afdal, alamul hayawanat, alam binatang juga masuk, alamul bihar, yang di dalam laut itu bisa namanya alam. Tapi selain Allah Ta'ala namanya selain Allah Ta'ala. Berarti kita bisa hitung berapa alam. Sampai bilang al-alamin. Al-alamin semuanya, seluruhnya. Selain Allah Ta'ala. Al-alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Masya Allah. Wal ma'na al-thana bilisan wa inna muktasar ta'ala. Walilhamdu arkan. Rukun-rukun ucapan itu alhamdulillah harus ada rukun. Rukunnya apa itu? Hamidun. Wah, ini saya susah sedikit tapi mungkin Bu Novi bisa bantu saya. Hamid itu biar kamu paham semuanya seperti tadi saya bilang bahasa Arab gampang, banyak kata-kata tapi bisa kalau kamu bisa hafal itu tasrifnya bisa paham. Ini hamidun. Rukun pertama hamid. Apa itu hamid? Sebentar saya bantu sedikit. Al-fi'lul madhi hamida. Fi'il madhi hamida itu ucapan kata yang sebelum saya bilang. Hamidallah, fulanun hamidallah. Berarti dia ucapan alhamdulillah. Kapan? Sebelum saya bilang ini saya sudah dengar bilang fulan hamidallah. Oke. Hamidallah. Wa fulanun yahmadullah. Sekarang dia lagi bilang alhamdulillah. Saya bilang fulan, istri lagi ucapan fulanun, fulana tahmadullah. Sekarang lagi dia ucapan alhamdulillah. Oke, ihmadillah, suruh amr. Ihmadillah, ayo bilang alhamdulillah. Oke, hamida yahmadu ihmad. Hamidun fahuwa hamidun. Fahuwa hamidun. Yang bilang alhamdulillah itu namanya hamid. Fa'il, kerja atau yang sebut
alhamdulillah itu namanya hamid. Mahmudun Allah. Hamid saya. Kalau bilang alhamdulillah, saya hamidun. Allah mahmudun. Ya. Di sini lihat walil hamdi arkanun khamsa. Hamidun wa huwa muncu alhamd. Yang manusia. Kalau yang siapa yang bilang alhamdulillah itu namanya hamid. Hamid. Yang ucapan alhamdulillah hamidun. Wa mahmudun huwa Allah Ta'ala. Mahmudun. Yang dikasih nikmat itu namanya mahmudun. Oke. Mahmudun bih. Kamu ucapan alhamdulillah pakai apa? Pakai lidah ya kan? Mahmudun bihi lisan. Wa mahmudun alaihi. Allah kasih apa? Nikmat. Kamu bilang alhamdulillah itu namanya mahmudun alaihi. Nikmat. Saya bilang apa? Saya kasih contoh. Ini dapat HP. Ya. Rezeki baru. Belum, sudah beli lama. Tapi saya kasih contoh ya. Waktu saya bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya hamid. Lillah mahmudun. Oke. Mahmudun bihi. Lidah. Bisa ucapan. Alhamdulillah. Mahmudun alaihi. Ini dapat HP. Yang HP. Karena dapat HP saya bilang alhamdulillah. Wa sighah. Sighah kaqaulika alhamdulillah. Itu ucapan alhamdulillah. Atau ahmadullah. Atau nahmadullah. Atau alhamdulillah ya Allah. Bisa. Ini sighah namanya. Sighah kata. Nah, siapa yang bisa bantu saya jelaskan ini di dalam bahasa Indonesia? Coba Mbak Novi, bisa atau sibuk? Hamidun, Mahmudun, biar teman paham. Kalau Hamid itu orang yang memuji atau pelakunya atau subjeknya. Oke, bagus. Mahmudun? Mahmudun itu yang dipuji atau Oke, bagus. objeknya. Bagus. Mahmudun bih? Mahmudun bihi itu alat yang kita gunakan untuk memuji itu apa? Yaitu lidah, lisan. Di sini lidah. Kalau saya tulis saja itu tangan. Bisa alat yang kita menunggu. Betul. Oke. Wa mahmudun alaihi? Mahmudun alaihi itu yang kita syukuri itu apa? Berupa nikmat gitu. Oke, bagus. Wasighah? Sighah itu bentuk ucapannya, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena banyak. Bukan ini alhamdulillah aja, tapi di sini yang kita mulai di kata alhamdulillah. Ada biasa innal hamdalillah, kita sudah dengar ya kan? Ada yang bilang innal hamdalillah, ada yang bilang nahmaduka ya Allah, nahmaduka ya Rabbana, hamdan lillahi ala. Ini namanya sighah. Masya Allah, ahsanti Bu Novi, Mbak Novi, mudah-mudahan jadi Bu insya Allah. Belum nikah tapi belum dapat anak, mudah-mudahan insya Allah. Barakallahu fiik, ahsanti, jazakillah khair. Itu namanya apa? Namanya arkanul hamdi. Harus ada. Kalau satu Quran tidak jadi. Kalau tidak ada yang ucapan alhamdulillah, sudah semuanya hilang. Kalau tidak ada nikmat, tidak ada ya kan? Semuanya hilang juga. La ilaha illallah. Wa aqsamul hamdi, di sini aqsam. Tadi apa itu? Arkan. Di sini aqsam. Yang ucapan alhamdulillah itu bagaimana? Siapa itu? Ada hamdu qadimin li qadim. Itu hamdulillah ta'ala. Allah Ta'ala puji diri sendiri. Namanya itu hamdu qadimin li qadim. Di mana itu? Di Al-Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang bilang? Allah. Ya kan? Di surat Al-Fatihah. Siapa yang bilang ni'mal maula wa ni'mal nasir? Siapa yang bilang? Allah. Itu puji diri sendiri ya kan? Ini namanya hamdu qadimin li qadim. Artinya apa itu qadim? Qadim itu tidak ada la awwal lahu, tidak ada awal. Ini seperti manusia, saya kasih contoh biar teman paham. Ada awal. Kapan kamu lahir? Tanggal lahir berapa?
tanggal lahir, tanggal apa? Saya berapa? 10/10/80. Ini awal saya dari 10/10/80. Tapi Allah Ta'ala tidak ada masa atau waktu yang dari kapan. Itu yang namanya qadim. Lalu, oke. Wa hamdu hadith wa hamdu qadimin hadis. Allah Ta'ala puji hambanya. Seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi di ayat Al-Quran, ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu, Allah Ta'ala puji berapa nabi ya di Al-Quran. Itu namanya hamdu qadimin. Yang ucapan alhamdulillah siapa? Allah qadim. Li hadis, hadis itu yang bisa wafat, bisa hilang. Nah, seperti manusia ada batas umur ya kan? Ini namanya hadis. Al-hadis itu apa? Seperti saya tadi bilang, ada tanggal lahir, ada tanggal wafat. Itu namanya hadis. Bisa mati, bisa. Tapi Allah Ta'ala tidak ada awal, tidak ada akhir. Wa hamdu hadithin qadimin li hadis. Wa hamdu hadithin li hadis. Hamdu hadithin li qadim. Hamdu hadithin li qadim. Kita yang ada awal sama dengan Allah Ta'ala. Qadim itu yang tidak ada awal. Oke. Wa hamdu hadithin li hadis. Itu yang puji. Kita, saya puji fulan. Ini hadis semuanya bisa meninggal ya kan? Jadi ini namanya aqsamul hamdi walahu aqsamun arba'ah. Hamdu qadimin li qadim. Coba Novi bantu saya boleh terjemah biar teman paham. Mungkin saya kurang jelas. Pujian itu ada 4 bentuk. Yang pertama, pujian dari yang kodim kepada yang kodim. Maksudnya pujiannya itu dari Allah untuk Allah sendiri. Kemudian yang kedua, saya tadi mau jelas biar mereka paham apa itu kodim. Kodim itu adalah maksudnya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu yang namanya. Tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Itu namanya kodim. Bagus, Masya Allah. Lanjut. Kemudian yang kedua, pujian dari qadimun li hadis. Dari yang kodim yaitu Allah kepada hadis. Hadis itu adalah, kalau tadi kodim tidak ada awal dan tidak ada akhir, kalau hadis itu ada awal dan ada akhir. Ini lawannya. Mungkin kita bilang ini lawannya. Lawan qadim, hadis. Oke, bagus. Yaitu segala hal yang selain Allah itu diistilahkan dengan hadis. Betul. Sahih. Terus lanjut. Wa hamdu qadimin hadis sudah. Wa hamdu haditsin li hadis qadim. Pujian dari hadis kepada qadim, maksudnya kita yang memuji Allah. Oke. Wa hamdu hadits li hadis. Pujian dari hadis kepada hadis. Ketika kita memuji orang lain atau makhluk lain, itu namanya hamdu hadis li hadis. Oke. Paham ya kan? Semuanya paham? Atau ini ilmu baru? Belum? Teman-teman, ayo. Kenapa diam? Baru dengar. Baru dengar. Iya, biar kita paham. Kenapa kita ada berapa pendapat tidak kita terima. Kita jahil, masih jahil, belum paham. Kalau kamu masuk ilmu seperti ini, walau kamu dengar, oh iya, ini fulan ambil satu arah aja, tidak ambil semuanya arah. Oke. Saya sudah cukup hari ini. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Itu harus jelas lagi. Tidak bisa sekarang, waktunya sudah cukup. Tapi yang penting kita paham arti bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah hukumnya sekarang bisa berapa? Bisa 5. Alhamdulillah itu juga bisa seperti hukum tadi. 5. Kalau kita taruh di tempat tadi bismillah hukumnya, coba al-wujub. Alhamdulillah, wajib kamu ucap alhamdulillah. Kapan? Seperti khutbah Jumat, itu wajib. Wajib bilang alhamdulillah. Oke, haram
Setelah selesai minum keras, bilang alhamdulillah sudah selesai. Haram. Ya kan? Oke, an-nadb sunnah. Rasulullah kasih tahu kalau kita makan minum bilang alhamdulillah dapat pahala. Ini berarti sunnah, mandub, matlub. Harus kita ucapan. Kalau ucapan dapat pahala. Oke, al-makruh. Setelah dia lembar sampah di tempat sampah bilang alhamdulillah, tapi di tempat sampah masih di tempat sampah. Ya, itu makruh karena tempatnya, ucapannya di tempat tidak boleh. Masuk kamar mandi bilang alhamdulillah, setelah mandi bilang alhamdulillah dalam kamar mandi, itu makruh karena tidak boleh ucapan bismillah juga tadi. Oke. Al-ibahah, alhamdulillah itu bebas. Dia mau seperti tadi bilang ini pentas ke sini bilang alhamdulillah, bismillah, habis itu bilang alhamdulillah. Ini bukan. Ya kan? Itu mudah-mudahan paham ya. Insyaallah nas'alullah an yanfa'ana bil ilmi wa yarfa'ana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sudah cukup sampai sini sudah cukup. Di sini di room chat ada penjelasan dari Mulia, boleh bahasa Indonesia bilang apa? Kopi atau salin taruh di WA atau di mana akhwat-akhwat semuanya di sini bisa biar murajaah. Bisa apa kasih copy paste ya, copy paste aja, taruh di WA-mu atau di note yang di HP. Manfaatnya luar biasa, juga gampang, dekat, bisa paham semuanya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum.